Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Pamuji, NIM B211190034. Di sini saya akan menerangkan bagaimana atau mengenalkan yang namanya directory dari Ubuntu. Di sini saya akan membuka pertama kali VirtualBox. Kita cari VirtualBox ini, kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Di sini kita langsung mulai saja. Tekan mulai. Di sini masih loading. Tunggu. Nah, ini dia. Di sini kita akan mengenal yang namanya directory Ubuntu. Directory Ubuntu itu di dalamnya ada suatu penyimpanan atau data user atau lokasi penyimpanan gitu ya. Di sini pertama kali kita akan menuju berkas. Set berkas. Ini dalam berkas ini itu ada desktop, dokumen, gambar, musik, panduan, video, dan tempat penghapusan. Nah, ini tempatnya nanti kalau kita hapus salah satu folder ini nanti di tong sampah ini. Di sini pertama kali kita akan melihat apa ya, setiap folder di dalam Linux itu kita lihat apa saja di dalam folder di Linux itu. Nah, kita ini akan melihat, kita pencet lokasi lain ke komputer. Oke, nah di sini sudah ditampilkan folder-folder di Linux seperti bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, lib, lib64, media, mnt, opt, proc, root, run, sbin, snap, rp, cs, emp, usr, var, dan vmlinux, dan lain-lain. Nah, di setiap folder ini mempunyai tujuan masing-masing atau fungsi masing-masing. Nah, ini kita akan mulai dari bin. Dari home ya. Home itu untuk menyimpan data atau dokumen untuk user yang ada di komputer Linux tersebut. Di sini ditampilkan nama saya, Dimas Aryo Pamuji. Nah, nama saya berarti itu untuk menyimpan dokumen untuk user. Nah, ini kita akan ditampilkan ke rumah atau personal, penyimpanan personal. Jadi
Di sini kita akan menjelaskan etc. Nah, etc itu adalah untuk menyimpan file konfigurasi atau setting aplikasi dan service. Nah, di sini kita buka apa ada, oh ini banyak sekali folder-folder yang dimana itu bisa menyimpan file konfigurasi atau setting aplikasi yang di dalam Linux tuh, untuk berjalan dengan lancar. Oke, di sini kita akan membuka lagi, kita akan membuka root. Nah, root itu adalah home folder untuk user root atau administrator di Linux. Kita akan buka apa sih dalamnya. Sudah bisa dibuka ya di root, sudah bisa dibuka. Oke, kita akan langsung lagi, kita akan menjelaskan yang var. Var itu adalah untuk menyimpan file yang bersifat dinamik. Dinamik itu berarti berubah-ubah ya kan, berubah-ubah. Aplikasi dan servisnya itu berubah-ubah. Itu bisa ditambahin, bisa dikurangin, dan bisa dihapus segala macam. Nah, ini ada banyak sekali folder yang ada backup, cache, crash, lib, lokal. Nah, kita akan ke boot. Nah, ini boot itu berisi kernel atau bootloader ya, seperti ini, system map ya kan, config, memstat 86, memtest 86 juga, yang tipenya elf, bin, gitu. Isinya ada grup ya kan, telepon dan lain-lain. Di sini kita akan lanjut ke OPT. OPT itu apa sih? OPT itu folder untuk meletakkan aplikasi portable yang kelola manual oleh user. Nah, ini kosong ya, masih belum ada, masih belum diisi karena folder itu bisa mencetak atau meletakkan aplikasi portable ya kan. Di sini kita lanjut ke bin. Nah, ini bin yang tadi ini. Nah, bin itu berisi file-file binary atau aplikasi umum yang bisa dipakai oleh setiap user. Berarti file-file bin itu di dalamnya bisa dipakai oleh user yang menginstal Linux versi 18. Tuh, nah ini dalam dari bin itu sendiri. Ini banyak sekali folder-folder yang sudah tertanam di Linux yang kita sudah install sebelumnya seperti ini. Oke, kita keluar lagi, kita akan menjelaskan si tmp. tmp ini tmp itu adalah folder untuk digunakan oleh semua aplikasi yang memerlukan ruang untuk membuat temporary file saat aplikasi bekerja. Jadi ya secara umumnya tmp itu digunakan di semua aplikasi yang kita udah install ya kan, yang kita udah install. Jadi folder-foldernya itu bisa digunakan di semua aplikasi yang memerlukan ruang dan untuk membuat file saat. Oke, balik lagi, kita akan menerangkan USR. Nah, ini USR adalah file aplikasi Linux yang kamu install, yang kita install, sebagian besar tersimpan di USR ini. Itu kayak seperti games, seperti bin yang tadi ya kan, yang apa, berisi file-file binary yang bisa berubah-ubah, ada lokal, lib, share, msrc gitu. Sbin juga, Sbin itu juga berfungsi sebagai aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh user dengan akses root atau administrator gitu.
sini. Nah, di mana sih lokasi aplikasi Linux itu diinstal? Yang kemarin kita install aplikasi seperti Sublime, ya kan, Sublime Text, FLV, kemarin itu di mana sih? Ya kan, kita itu filenya tuh terdapat begini. Semua laptop itu tidak sama ya untuk penempatan penyimpanannya di file mana di Linux. Kalau tempat saya itu di Snap, di bagian personal kita, penyimpanan personal kita itu ada di Snap. Nah, di Snap ini, ini Sublime Text. Nah, kemarin yang saya sudah download install gitu. Nah, ini adalah foldernya, tuh folder Sublime Text itu disimpan di dalam Snap itu sendiri. Yang saya tahu penyimpanan itu beda-beda gitu, berbeda tergantung Linuxnya itu sendiri ya, gitu. Selanjutnya kita bisa mengolah atau menambahkan folder. Nah, gimana tuh caranya? Kita ya sembarang, kita bisa di desktop, di dokumen juga bisa. Kita ke desktop aja. Nah, di sini ada tugas OS ya, kita bikin lagi aja lah ya. Bikin lagi aja. Ini cara untuk membuat folder baru di Linux. Nah, di sini kita nama foldernya itu OSS aja. Praktikum aja, praktikum OSS gitu kan. Kita enter, kita buat. Nah, ini kita udah buat, dan di dalamnya kita bisa isi file-file dimana kita bisa tempatkan di praktikum SE gitu. Nah, di sini juga bisa kita pindahkan. Caranya kita di desktop nih, kita bisa pindahkan ke dokumen. Caranya gimana? Caranya kita klik kanan, kita pindahkan, atau salin juga bisa. Salin kita pindahkan ke dokumen. Nah, di sini sudah terpindahkan ke di dokumen. Kita bisa pindahkan. Nah, ini kita tadi pindah praktikum OSS dari desktop ke dokumen gitu. Nih, nah, kita bisa hapus, kita bisa ubah nama, kita bisa atau dihapus. Ini kita delete ya, kita delete nih, ya kan? Nah, di sini nggak ada karena kita hapus. Nah, di mana sih tempat ininya, penghapusannya, dan apakah sudah terhapus secara permanen, ya kan? Kita buka tong sampah ini. Nah, nih terjadi tidak terhapus langsung permanen, masih ada foldernya di sini. Nah, untuk kita bisa hapus permanen, caranya langsung kosongkan aja. Kita klik kosongkan. Kita klik kosongkan tempat sampah. Ini sudah nggak ada lagi folder-folder yang tadi kita hapus langsung permanen gitu. Gitu sih. Jadi kita bisa juga hapus ini juga, kita bisa juga hapus folder kita pindahkan ke tempat sampah. Nah, itu nggak ada juga di desktop, juga nggak ada dokumen, juga nggak ada. Nah, di sini kita kita pindah lagi juga bisa, dan lagi nggak bisa.
dan kita mau hapus lagi juga bisa, hapus lagi. Oke, kita hapus. Nah, jadi sampah kosong, jadi tidak ada file-file yang ini lagi. Sini cari aja, kita nyari file yang kita nggak tahu namanya apa, di tempat ini nggak ada, kita cari supaya ketemu. Aja sih dari penjelasan saya. Intinya dari kesimpulan pada hari ini itu struktur directory atau folder di Linux itu memang sangat berbeda dengan Windows, gitu kan. Kita itu perlu tahu agar tidak bingung bagaimana perbedaan dari Linux dan Windows dari direktornya sendiri. Jika kita mencari di mana lokasi aplikasi Linux terinstall, maka jawabannya adalah file aplikasi akan diletakkan di folder yang telah disediakan. Kayak saya di Snap. Nah, di Snap ini yang saya kemarin install, dia di Snap ini, itu folder-foldernya. Jadi otomatis langsung masuk ke Snap ini sendiri gitu. Nah, ini juga bisa kita bawa kemana kan, kita tap 2 kali juga bisa. Bisa. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk bagaimana update directory di Linux, bagaimana membuat folder baru, bagaimana penyimpanan yang sudah kita praktekinnya, gimana penempatannya gitu kan. Dan ini juga bisa saya sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.